Shalom, selamat malam semua. Saudara, saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, sedikit ataupun banyak, pasti dalam hidup saudara ada satu kerinduan. Nah, saya ingin kerinduan itu ada nggak sampai hari ini? Yaitu bentuknya begini. Saya percaya selama-lamanya kita, begitu banyak persoalan yang kita hadapi, begitu banyak masalah tantangan hidup yang kita hadapi, begitu banyak pengajaran firman kita dengar sehingga kita bingung mau ambil yang mana. Percayalah, di dalam hati setiap kita itu pasti ada entah setitik, entah sebesar apa, yaitu kerinduan yang selalu ingin tahu bagaimana caranya supaya masing-masing kita ini bisa menyenangkan hatinya. Ada nggak itu dalam hati saudara? Coba saudara renungkan dulu. Kira-kira kalau ada yang tidak punya, kita doakan malam ini sama-sama. Ngerti kata-kata ini? Saudara percaya bahwa dalam hati setiap kita itu pasti ada, walaupun setitik kecil, yaitu satu kerinduan bagaimana aku ini bisa menyenangkan Bapakku di surga. Oke? Nah, kalau malam ini ada pada setiap kita hati yang seperti itu, berarti kita akan sejalan dengan Roh Kudus. Saudara, terus terang dalam kehidupan saya juga ada banyak hal yang membingungkan, ada banyak hal yang seringkali bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu. Saya ingat ketika salah seorang teman baik saya 2 tahun sebelum Yeremia meninggal, jam 9 malam itu dia masih ngomong dengan saya. Apa rencana dia ke depan? Itu bulan Juni tahun 91. Paginya jam 9 pagi dia jemput saya. Itu ada di Sydney, saya baru pulang dari Hawaii. Nah, dia cerita visinya bagaimana. Selesai kebaktian kita makan bersama. Nah, jam 9 itu dia pisah dengan saya. Saya masih simpan apa yang dia katakan sepanjang hari itu. Jam 2 subuh ribut kami satu rumah. Dapat kabar dia ini kecelakaan. Kami ke rumah sakit rame-rame. Dokter bilang gak ada harapan karena sebelah kepalanya ini hancur. Dia nyetir entah ngantuk entah bagaimana kami nggak tahu. Ada truk berhenti ini di highway, maka dia nabrak. Nah, dokter bilang secara logika nggak ada harapan, tapi jantungnya masih berdetak. Dioperasi 8 jam sampai pagi. Saya tidak keluar dari rumah sakit. Saya tawar dengan Tuhan. Saya ingatkan apa yang dia katakan. Saudara, selesai operasi masih koma. Dia masukkan ICU. Hari ketiga dia meninggal. Waktu dia meninggal, saudara, saya betul-betul berontak kepada Tuhan. Saya nggak berkata Tuhan tidak adil. Tapi kenapa kalau Tuhan mau panggil dia? Kenapa Tuhan berikan visi yang sehebat itu? Nah, yang saya nggak terimanya itu visinya ini. Rasanya sia-sia. Untuk apa dia bisa terima visi sehebat itu? Kalau memang Tuhan harus panggil dia. Betul nggak, saudara? Hari ketiga, setelah 2 hari saya diam, saya berdoa, saya puasa. Saya nggak mau ketemu orang. Karena saya baik betul dengan dia. Saudara, hari ketiga menjelang hari ketiga pagi, cuma ada satu suara yang lembut muncul. Dia berkata begini, Daniel, kamu percaya nggak? Masing-masing kamu itu punya rahasia di hadapan. Saya mikir lama sekali. Rahasia yang bagaimana? Nah, saudara, Roh Kudus menerangkan lebih jauh lagi. Sekarang saya tanya kepada saudara, percayakah masing-masing kita punya rahasia di hadapan Tuhan? Betul? Yang tidak ada orang tahu. Saudara, ketika saya terima pernyataan itu, damai sejahtera surga turun menguasai saya. Saya baru bisa menangis setelah dengar kematiannya itu. Dan itu sungguh cara Tuhan yang luar biasa. 2 tahun kemudian, Desember 93, guru saya, Yeremia, dipanggil Tuhan. Ketika banyak orang bertanya tentang hal itu, maka saya jawab dengan pertanyaan itu. Kita tidak pernah tahu rahasia hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Ngerti kata ini? Nah, kalau kita lihat ini, kita juga tidak tahu. Kenapa Adam Eva bisa begitu? Kita tidak pernah tahu. Maka itu mengapa Tuhan Yesus pernah berkata kepada kita, jangan kamu menghakimi orang. Masih ingat firman itu? Ini yang penting kita pegang dalam kehidupan ini. Ketika begitu banyak misteri dalam hidup ini, ternyata hal ini kita harus tahu dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan satu ayat ini. Amsal 25 ayat yang kedua. Kiranya firman ini akan menolong kita untuk kita mengenal Bapa kita lebih jauh lagi. Kemuliaan Tuhan ialah apa, saudara?
merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki yang dirahasiakan itu. Itu arti sebetulnya. Seringkali dalam kehidupan kita, dalam gereja kebanyakan kita dengar kata dari pendeta atau dari pemimpin pujian, saudara mari kita beri kemuliaan pada Tuhan. Terus kita apa? Tepuk tangan. Padahal nggak ada ayatnya satupun dalam Alkitab yang mengatakan itu. Saya nggak tahu doktrin dari mana. Oke? Nah, kemuliaan itu nggak cuma tepuk tangan, saudara. Tapi inilah yang kita temukan dalam kehidupan kita. Bahwa kemuliaan Bapa kita di surga ialah merahasiakan sesuatu. Siapa raja-raja dalam hal ini? Kita nggak usah ragu-ragu. Menurut 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Masih ingat siapa raja-raja itu? Kita. Berarti kalau kemuliaan Bapa kita itu merahasiakan sesuatu. Dan kalau saudara dan saya sebagai gereja ingin terima kemuliaan, berarti kita harus apa? Ayo jawab, kita harus apa? Menyelidiki yang dia rahasiakan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Ya, saya berhenti dulu sampai di sini. Saya ingin tanya kepada saudara, siapa yang pernah berpikir apa yang disebut segala sesuatu? Saya beri contoh begini. Kalau saudara pengguna internet, saudara pasti akan kagum dengan satu yang namanya Google. Betul enggak? Ini hebat sekali Google ini, saudara. Pokoknya mau cari apa saja, tinggal klik Google, apa yang kita perlukan, kita sebutkan, akan muncul. Bahkan sejak November yang lalu, Google sudah menjadi satu-satunya akses internet untuk para dokter. Nggak perlu lagi ke library, nggak perlu lagi buka-buka apa-apa, nama obat, nama penyakit. Begitu klik Google pakai medicine, akan keluar semuanya. Bahkan November yang lalu Google menyediakan, dan itu sudah diakui oleh dunia kedokteran secara internasional, bahwa untuk operasi, mau dengan cara apa saja, di Google Search sudah menyediakan hal itu. Hebat sekali. Tapi saya mau tanya kepada saudara, sehebat-hebatnya Google, mampukah mereka memasukkan yang disebut segala sesuatu? Siapa jawab? Tidak akan mampu. Karena kata segala sesuatu itu dibedakan. Kalau saudara baca ensiklopedia akan tahu. Segala sesuatu yang di dalam dunia ini, yaitu di planet bumi ini saja. Lalu segala sesuatu yang di galaksi kita, lalu dipecah lagi lebih luas. Segala sesuatu yang ada di seluruh universe atau alam semesta ini. Saudara bisa bayangkan? Mau bagaimana kita? Bulan Mei yang lalu, bersama istri saya kami ada di Berlin. Lalu anak-anak kami di sana mengajak karena mereka tahu saya suka ke museum. Dan ternyata di Berlin baru dibuka museum Holocaust yang baru. Museum itu kecil, tapi pengunjungnya sudah 2 juta lebih dalam waktu 1 tahun. Hebat sekali, dan dibuka 24 jam museum itu. Orang bisa beli tiket lewat email. Semuanya pakai mesin, orang enggak dijaga orang. Dapat karcis langsung kami masuk, semua sudah diatur. Saya pikir apanya yang khusus? Inilah satu-satunya museum yang di bawah tanah. Jadi begitu kita masuk museum itu, saudara, atasnya itu seperti kuburan. Jadi bukan kuburan seperti kita. Kalau saudara pernah ke Israel, kuburan Yahudi yang cuma berbentuk segi empat. Ada ribuan. Tidak ada nama, hanya polos saja sewarna semen. Saya bingung mana pintu masuknya. Karena saya bilang pokoknya ikut saja. Lalu kami harus turun. Nah, saudara, di salah satu ruangan, setiap orang ke sana pasti menangis. Saya lihat semua pengunjung itu pasti menangis. Dikisahkan dari awal nasi menangkapi orang Yahudi. Itu displaynya rapi sekali, kami dituntun terus keliling. Nah, sampai ruangan yang terakhir, hanya ada satu ruangan gelap. Hanya lampu redup saja. Tidak ada gambar apa-apa, hanya ada suara. Lalu layar kecil yang mendisplaykan nama orang, tanggal lahir di mana, lalu di camp konsentrasi mana, dan matinya bagaimana. Nah, inilah museum yang sangat terkenal di dunia karena di dalam ruangan itu
orang akan mendengar secara rinci